Iman kecil dan iman besar. Iman yang kecil. Di dalam buku Matius 17 ayat 14 hingga 20, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dan dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Dan jawab Yesus, "Kerana imanmu yang kecil. Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, dan gunung ini akan pindah. Tidak ada yang mustahil bagimu." Nah, bagi Yesus, iman yang kecil sekalipun boleh memindahkan gunung. Bagaimana dengan iman yang besar? Dalam buku Matius 15 ayat 21 hingga 28, sementara Yesus menyingkir ke daerah Tiros dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Namun kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Maka iman yang besar juga boleh dimiliki oleh orang luar selain daripada bangsa Israel. Dan ini mengingatkan kita kepada apa yang Yesus katakan dalam Lukas 4 ayat 25 hingga 26. "Aku berkata kepadamu dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang daripada mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon." Dan dalam ayat 27, "Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang yang mempunyai penyakit kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu." Bayangkan, begitu ramai bangsa Israel, dia mempunyai kesempatan untuk menerima mukjizat mengikut iman mereka. Tetapi yang datang untuk meminta kesembuhan atau meminta mukjizat adalah mereka yang bukan daripada bangsa Israel. Dan mungkin inilah menjadi satu renungan kita apabila Yesus berkata dalam Lukas 18 ayat 8. "Tapi entahkan anak manusia jumpa iman di atas bumi ini apabila ia datang kelak." Kita sebagai umat yang percaya, mungkin saja kita tidak pernah akan mengalami iman yang luar biasa ataupun iman yang kecil sekalipun yang boleh membuahkan hasil yang luar biasa. Oleh kerana itulah, ramai di kalangan orang yang di luar daripada umat percaya ini, mereka yang akan dapat mengalami pengalaman kehidupan yang luar biasa menurut iman mereka. Di dalam buku Matius 8 ayat 5 hingga 13, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira
mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dan perlu kita renungkan bahwa perwira ini bukan daripada kalangan bangsa Israel. Dan katanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah kerana sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Dan Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Dan dalam Matius 8:10 dikatakan ketika Yesus mendengar hal ini, dia kagum dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, aku belum menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Dari iman yang besar boleh menjadi realiti dengan hanya menyatakannya. Ingat apa yang peristiwa berlaku sebentar tadi adalah perwira itu mengatakan kepada Yesus, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dan kalau kita ingat dalam Markus 11:23, Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada gunung, beralihlah dan terhumbanlah ke laut, tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh kepercayaan bahwa apa yang dikatakannya akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya itu. Dan ini adalah peristiwa yang berlaku dalam Markus 11 ayat 12 hingga 22, di mana Yesus dalam perjalanannya merasa lapar dan singgah bila dia melihat sebuah pohon ara yang sedang berdaun lebat, memikirkan bahwa adanya buah pada pokok itu. Dan apabila dia tidak mendapati satu buah pun dalam pokok itu, maka Yesus mengatakan pada pokok itu, tidak ada seorang lagi akan makan daripada pokok ini. Dan perkataan ini didengar oleh murid-murid Yesus, dan pada hari keesokannya mereka melalui tempat yang sama ini, murid-muridnya mendapati bahwa pohon yang Yesus telah kutuk itu telah pun kering sampai kepada akarnya. Dan inilah yang Yesus katakan dalam Markus 11:22 sebentar tadi, bahwa kalau kamu berkata kepada gunung ini beralihlah, maka bila kamu berkata dan percaya sepenuhnya, maka gunung itu akan beralih. Namun bagi Tuhan tidak ada iman yang kecil ataupun besar. Karena menurut Yesus di dalam Matius 19 ayat 26, hal itu mungkin mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada satu pun yang mustahil. Begitu saudara dan saudari, bilakah kita mau aktifkan iman kita? Kalau Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa dan tidak ada yang satu pun yang mustahil baginya, kenapa kita tidak mengaktifkan iman kita dan melihat bahwa realitinya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa? Dalam Alkitab kita melihat banyak perkataan mintalah, mintalah, mintalah. Seperti contoh dalam Matius 7 ayat 7 hingga 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, sebab setiap orang yang meminta akan menerima. Juga dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Juga dalam Yohanes 15 ayat 13. Apapun yang kamu minta dalam namaku, itu akan aku lakukan supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Dan Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan Dia, yaitu jika kita meminta apapun yang sesuai dengan kehendaknya, Dia mendengar kita. Dan jika kita tahu Dia mendengar kita, apapun yang kita minta, kita tahu bahwa kita sudah memiliki permohonan yang telah kita minta darinya. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi,
Mungkin Anda bertanya, saya pernah meminta, kenapa saya tidak mendapat? Dan jawabannya ada dalam Yakobus 1:6-8. Namun, dia harus memintanya dengan iman dan tidak bimbang. Ingat, iman harus disertai dengan percaya. Maka tidak bimbang maksudnya kita harus percaya dengan apa yang kita imani. Sebab orang yang bimbang ataupun orang yang tidak percaya adalah seperti gelombang laut ditiup angin ke sana kemari. Orang seperti itu janganlah mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam semua jalan hidupnya. Maka itu, mari kita minta dengan iman pada hari ini. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 16:23-24, khususnya kepada murid-muridnya, dia berkata, pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Dan mungkin saja ini juga dilemparkan kepada kita. Sebab kita mengaku yang kita percaya dengan Yesus. Kita percaya dengan Tuhan. Tetapi sampai sekarang kita belum meminta sesuatu pun dalam nama Yesus. Karena Yesus berkata di sini bahwasanya apapun yang kamu minta dalam namaku, maka kamu akan menerima supaya sukacitamu akan menjadi kenyataan.